Gabungan ajaran-ajaran yang beraneka warna itu menjadi suatu ajaran baru atau yang disebut ekletisme. Setelah itu kemudian lahirlah aliran Neoplatonisme yang dipelopori oleh Plotinus yang hidup pada tahun 205-270. Ajaran dari Plotinus ini merupakan jembatan peralihan dari filsafat Yunani ke alam pemikiran teokratis Kristen pada zaman abad pertengahan. Bagi Plotinus, Tuhan itu adalah hakikat satu-satunya yang paling luhur dari mana terbit segala-segalanya dan yang tak dapat diterangkan dengan kata-kata. Di samping unsur ketuhanan ini ada tata susila dari Plato yang mengajarkan bahwa orang itu harus berusaha untuk meningkatkan ilmunya sampai pada ilmu pengetahuan murni. Dengan melepaskan semua ikatan pasca indera, kita harus berikhtiar melihat Tuhan, hal mana tak dapat dicapai dengan pikiran saja, melainkan harus dengan ekstase bersemedi. Dengan demikian, Plotinus menjadi perintis jalan bagi agama Kristen. Dia adalah ahli pemikir klasik besar yang terakhir yang ajarannya sukar dipahami oleh rakyat, sebagaimana pemikir-pemikir yang terlalu terdapat tempat di mana filsafat Yunani dengan agama Kristen itu bertemu adalah di Alexandra, kota tempat lahirnya Neoplatonisme. Adapun yang menciptakan dalam garis besarnya dalam pikiran zaman pertengahan dari alam pikiran Kristen dan zaman kuno adalah Agustinus, sehingga dengan demikian Agustinus merupakan jembatan antara dua masa dalam sejarah, yaitu masa zaman abad pertengahan dengan masa-masa sebelumnya. Dengan demikian, ajaran-ajaran kenegaraan, pemikir tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini bersifat ketuhanan, bersifat teokratis. Untuk jelasnya sekali lagi bahwa teori teokrasi ini berkembang pada zaman abad pertengahan, dan yang dimaksud abad pertengahan ini adalah zaman sesudah jatuhnya kerajaan Romawi Barat pada abad ke-5 tahun 476 sampai abad ke tahun 1453 tahun jatuhnya kerajaan Romawi Timur atau sampai zaman Renaissance. Teori teokrasi ini dalam perkembangannya pada abad pertengahan mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan agama yang baru timbul pada saat itu, ialah agama Kristen. Agama ini timbul pada permulaan tahun Masehi. Sebelum tumbuhnya agama Kristen, di Romawi ada pengertian atau ajaran tentang ketuhanan yang berdasarkan atas mitologia, yaitu menurut anggapan mereka ada dewa-dewa yang tidak berbeda halnya dengan manusia. Hanya saja dewa-dewa itu lebih berkuasa dan mempunyai kekuatan gaib yang melebihi kekuatan yang ada pada manusia. Jadi kepercayaan yang dianut oleh bangsa Romawi pada waktu itu adalah panteisme, percaya pada banyak dewa. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau kemudian timbul agama yang mengerjakan adanya satu Tuhan, yaitu agama Kristen. Mula-mula agama ini merupakan agama yang menganut agama yang terlarang. Pengamalnya selalu dikejar-kejar, kemudian dibuang atau dibunuh. Oleh karena itu, semula agama tersebut dianut dan dilakukan dengan secara diam-diam. Apa sebab agama ini semula dilarang? Sebabnya ialah bahwa seperti telah dikatakan di atas, agama Kristen itu mengajarkan adanya kepercayaan pada satu Tuhan dan bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Romawi pada waktu itu, yaitu panteisme. Juga agama ini semula mengajarkan pandangan hidup yang mengancam kekuasaan serta kewibawaan raja. Misalnya, orang tidak perlu menaati peraturan-peraturan negara yang bertentangan dengan keyakinannya, lebih-lebih kalau peraturan itu bertentangan dengan ajaran agama. Akan tetapi karena berkat ketabahan dan keuletan dari para penganut, lama-kelamaan agama ini tidak mati atau musnah, melainkan malahan mendapatkan lingkungan hidup yang semakin meluas, dan akhirnya malahan dianut oleh penjabat-penjabat negara, dan kemudian diakui oleh negara sebagai agama resmi daripada negara. Kaisar-kaisar kemudian memberikan perhatiannya kepada kaum Kristen ini. Kaisar Commodus yang hidup pada tahun 180-192 adalah yang pertama-tama menerima agama Kristen dan memperbolehkan para penganutnya berada di sekitarnya. Setelah agama Kristen ini diterima sebagai agama resmi daripada negara, kemudian tumbuhlah salah satu susunan gereja sebagai bentuk organisasi daripada agama tersebut yang ada hubungannya dengan soal-soal keduniawian dan kenegaraan. Sesuatu kekuasaan yang semula ditolak sama sekali oleh gereja, karena semula gereja hanya berkecimpung dalam soal-soal keagamaan saja. Akan tetapi yang lambat laun soal-soal keduniawi dan kenegaraan itu dalam perkembangan agama selanjutnya merupakan
suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Susunan organisasi gereja tongkatnya dipimpin oleh seorang paus, organ-organnya menyerupai dengan organ-organ organisasi negara yang dipimpin oleh raja. Mulai saat itu ialah sesungguhnya timbul pokok persoalan pokok pewaris dari Pea Sarjana pada zaman abad pertengahan. Para sarjana sekrios pokok persoalan atau pokok pembicaraan tersebut tidak adil seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu siapakah di dunia ini yang disegani wakil daripada Tuhan, jadi yang memegang kekuasaan tertinggi raja atau paus, atau dengan kira-kiranya bagaimanakah perimbangan kedudukan serta kekuasaan negara dengan gereja, siapakah di antara keduanya organisasi ini yang memegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena di antara kedua organisasi ini selalu timbul persoalan-persoalan dan pertentangan-tentangan saja, tetapi mengapa soal-soal ini dibicarakan telah terjawab di atas, yaitu dengan terbentuknya susunan organisasi gereja yang organ-organnya sama dengan organ-organ susunan organisasi negara, maka di dunia ini lalu terdapat dua organisasi kekuasaan, yaitu satu, organisasi yang dikepalai oleh seorang raja, dua, organisasi yang dikepalai oleh seorang paus, yaitu di gereja. Padahal kedua organisasi kekuasaan tersebut mempunyai subjek yang sama, yaitu manusia. Maka kalau tadi dikatakan bahwa di antara kedua organisasi kekuasaan itu selalu timbul pertentangan itu adalah pertentangan mengenai kekuasaan antara negara dengan gereja terhadap subjeknya. Tegasnya siapakah yang punya kekuasaan tertinggi di dunia ini terhadap subjeknya, yaitu manusia tadi. Pertentangan ini terjadi misalnya kalau pada suatu saat kedua organisasi itu mengeluarkan peraturan yang saling bertentangan. Pada kedua peraturan yang dikeluarkan oleh dua organisasi tadi mengatur hal yang sama, misalnya tentang perkawinan, pewarisan, dan sebagainya, maka peraturan yang manakah yang harus ditaati oleh para subjeknya tadi? Inilah yang selalu menimbulkan kebingungan, padahal pada waktu itu organisasi gereja betul-betul mempunyai alat-alat perkelengkapan seperti yang dimiliki oleh organisasi negara, misalnya badan perundang-undangan, pengadilan, keuangan, dan sebagainya. Dan masing-masing peraturan tadi, baik dari negara maupun dari gereja, itu mempunyai sifat mengikat yang boleh dikatakan sama, dan bila tidak ditaati dapat menimbulkan sanksi-sanksi tertentu. Soal inilah nantinya akan dibicarakan oleh para sarjana pada zaman abad pertengahan untuk mendapatkan pemecahannya. Tetapi sebelumnya pembicarakan ajaran-ajaran daripada sarjana tersebut, baiklah diketahui terlebih dahulu bahwa zaman abad pertengahannya berkembang selama lebih kurang 10 abad, yaitu dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-15, sesungguhnya terbagi di dalam dua masa. Dua zaman pembagian tersebut ditandai dengan adanya atau terjadinya pensi besar karena perang salib. Kedua jalin tersebut ialah Huma Asad pertengahan sebelum perang salib, abad ke-5 sampai abad ke-12. Zaman abad pertengahan sesudah perang salib, abad ke-12 sampai abad ke-15. Dalam kedua zaman ini terdapat ajaran-ajaran tentang negara dan hukumnya saling berbeda. Pada zaman abad pertengahan sebelum perang salib, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada sifatnya adalah sangat teokratis. Segala sesuatu didasarkan atas kehendak Tuhan. Hal ini terjadi karena dengan diakuinya agama Kristen tadi sebagai agama resmi daripada negara, orang atau warga negara sangat patuh terhadap ajaran-ajaran agama tanpa ada persoalan apa-apa. Pendek kata, segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan, maka akibatnya adalah tidak adanya pandangan-pandangan yang bersifat kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Segala perbuatan pada waktu itu ditujukan untuk membela kepentingan agama dan gereja. Sedangkan pada zaman abad pertengahan sesudah perang salib, ajaran elemen kenegaraan, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran di sarjana Yunani kuno, ajaran dari Plato dan Aristoteles. Hal ini disebabkan oleh karena pada waktu itu terjadi perang salib yang banyak dari penganut Kristen yang pergi ke timur tengah, antara lain ke Palestina, dengan untuk membela dan menyelamatkan makam-makam Kristen yang ancaman. Dan disinilah mereka mulai mengenal kebudayaan dari zamannya Yunani, antara lain ajaran kenegaraan dari Plato dan Aristoteles. Tadi setelah perang salib selesai, mereka kembali ke negaranya masing-masing dengan membawa kebudayaan Yunani kuno tadi yang
tidak pernah dikenal di dunia barat. Dengan demikian, maka mereka lalu mulai berpikir secara kritis terhadap keadaan-keadaan di sekitarnya, termasuk pula ajaran-ajaran mereka tentang negara dan hukum dan ajaran. Jadi mulai saat itu unsur ratio masuk ke dalam ajaran-ajaran kenegaraan lagi. Ini menyebabkan perubahannya pemikiran mereka, yaitu dari cara berpikir yang bersifat demokratis mulia pada abad pertengahan sebelum perang salib ke cara berpikir yang bersifat teokratis kritis pada abad pertengahan sesudah perang salib. Dari zaman saat pertengahan ini, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang akan dibicarakan tidak banyak. Kita ambil yang pokok-pokok saja yang dapat dianggap mewakili ajaran-ajaran pada waktu itu. Dari zaman abad pertengahan, bagian 1, zaman abad pertengahan sebelum perang salib dari abad ke-5 sampai abad ke-12 adalah ajaran dari Agustinus dan Thomas Aquinas. Dan dari zaman abad pertengahan bagian kedua, zaman abad pertengahan sesudah perang salib dari abad ke-12 sampai dengan abad ke-15 adalah ajaran-ajaran dari Marsilius. Agustinus itu pada tahun 354-430, ia adalah seorang Kristen. Di dalam bukunya Pengakuan, ia telah menulis riwayat hidupnya sendiri. Di dalam buku itu dikatakan bahwa ia hidup dalam keadaan dualisme, maksudnya ia mengalami masa peralihan dari peradaban yang satu ke peradaban yang lain. Pada waktu hidupnya, ia mengalami masa kebobrokan masyarakat yang disebabkan banyaknya pertentangan yang timbul, terutama pertentangan antara orang-orang yang menganut agama Kristen dengan orang-orang yang tak beragama, antara kepercayaan adanya satu Tuhan yang Maha Agung dengan penyembahan kepada berhala. Lagi pula adanya peristiwa yang maha penting yang terjadi pada tahun 409, yaitu raja dari kaum Gota Barat yang bernama Alaric mengepung kota Roma, kemudian menjebu dan mengadakan perampasan terhadap peristiwa ini. Pendapat orang dapat berlainan, sementara orang berpendapat bahwa Alaric sendiri seorang Arya yang menganut agama Kristen. Peristiwa tersebut berarti suatu kemenangan agama Kristen seatas penyembahan berhala. Jadi berarti suatu hukuman terhadap orang-orang yang mengadakan penyembahan kepada berhala. Tetapi sementara itu di pihak yang lain, orang berpendapat dulu dalam keadaan tidak beragama, keadaannya tenang saja. Alangkah bedanya keadaan sekarang di bawah agama Kristen. Peristiwa tersebut di atas menjadi alasan kuat bagi Agustinus untuk menulis bukunya yang diberi nama De Civitate Dei tentang negara Tuhan. Isi pokok daripada bukunya tersebut ditujukan untuk mengadakan pembelaan terhadap agama Kristen serta berisi suatu polemik antara penganut-penganut agama Kristen dengan orang-orang yang tak beragama. Buku itu juga merupakan filsafat sejarah dan agama, ajaran tentang kepercayaan dan kesusilaan. Semula buku itu tidaklah dimaksudkan sebagai buku pelajaran untuk politik negara, dan meskipun akhirnya menjadi buku yang demikian, ini terbukti dari ajarannya mengenai perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dengan gereja, antara raja dengan paus. Menurut Agustinus yang ajarannya sangat bersifat teokratis, dikatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh raja. Mengapa demikian? Dalam hubungan ini dikatakan oleh Agustinus bahwa adanya negara di dunia itu merupakan suatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan. Yang penting itu adalah terciptanya suatu negara seperti yang diangan-angankan atau diciptakan oleh agama, yaitu kerajaan Tuhan. Maka dari itu sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk memusnahkan perintah-perintah dan musuh-musuh gereja. Jadi di sini nampak dengan jelas bahwa negara punya kedudukan atau kekuasaannya lebih rendah dan ada di bawah gereja. Negara sifatnya hanyalah sebagai alat daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja. Pendapat Agustinus tersebut di atas diterangkan dengan jelas dalam bukunya De Civitate Dei, dan yang isinya seluruh karangannya itu terjalin suatu pertentangan dengan perbedaan yang tajam dan yang mencerminkan aliran pikiran pada zaman abad pertengahan di mana ia hidup. Dalam bukunya tersebut, Agustinus menyebutkan ada dua macam negara, yaitu Civitate Dei atau negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Agustinus karena ini adalah negara yang diangan-angan, dicita-citakan oleh agama. Dua, Civitas Terrae atau Diaboli atau negara iblis atau negara duniawi. Negara ini sangat dikecam dan ditolak oleh Agustinus. Negara yang paling baik itu adalah negara Tuhan.
Akan tetapi negara ini tidak akan pernah tercapai di dunia ini, tetapi semangatnya dimiliki oleh sebagian dari orang-orang di dunia ini, dan mereka ini harus selalu berusaha untuk mencapainya. Dan orang hanya dapat mencapai negara Tuhan ini dengan perantara gereja sebagai wakil daripada negara Tuhan di dunia ini. Tetapi sebenarnya orang-orang yang berada di luar gereja pun dapat juga mengusahakan tercapainya negara Tuhan tersebut, asal mereka itu menaati perintah Tuhan. Jadi sesungguhnya negara duniawi dan gereja itu tidaklah seluruhnya sama dengan pengertian negara Tuhan dengan negara iblis. Akan tetapi kerajaan duniawi kebanyakan adalah civitas terrae atau diaboli sungguh-sungguh. Sebagai bukti misalnya Romawi, demikianlah Agustinus yang selanjutnya dengan itu pula mengkritik pendapat Cicero dalam bukunya Republik, sebab di situ dirumuskan negara sebagai suatu bangsa, sedangkan pengertian bangsa tak pernah dikenal oleh kerajaan Romawi. Yang dikenal ialah pengertian orang yang banyak yang dipersatukan karena perintah dari seseorang penguasa, dan karena diadakannya perjanjian. Kerajaan Romawi tak pernah merupakan negara karena tak pernah pemerintahannya didasarkan atas keadilan. Karena inilah Romawi jatuh dalam keburukan yang sekaligus memperlihatkan bahwa mereka sangat bernafsu akan kemegahan dan keduniawian. Pun demikian, Agustinus selanjutnya mengatakan bahwa Cicero telah mengalami sesuatu kekilafan karena ia berpendapat bahwa negara itu adalah merupakan penjelmaan daripada keadilan, sedangkan sesungguhnya keadilan itu hanya mungkin dapat dicapai dalam negara yang diperintah oleh agama, yaitu dalam Civitas Dei. Pikiran Agustinus ditujukan kepada hari kemudian dengan disampaikan sejarah dari masa-masa yang lampau, dan pikirannya itu tidak lebih hanya merupakan pernyataan yang sifatnya samar-samar, artinya belum merupakan pengertian yang tegas seperti pendapat Agustinus yang menyamakan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat. Pula pendapatnya bahwa gereja dianggap sebagai bayangan daripada Civitas Dei di dunia ini yang luasnya meliputi seluruh dunia, dan kekuasaan keduniawian negara diperoleh dari pemberian gereja. Hal ini mengingatkan kita kepada teori dua pedang. Pada waktu itu orang sedang ramai membicarakan mengenai kekuasaan Paus, terutama sesudah perang salib, sangat terpengaruh oleh soal-soal keduniawian. Sedangkan pada saat itu baru saja dilahirkan suatu politik dari Paus yang bersifat membebaskan gereja dari segala urusan keduniawian dan bertujuan memperdalam kehidupan keagamaan. Ini terjadi pada abad ke-12, dilakukan oleh kaum Cisterciensa di bawah pimpinan Bernard Clairvaux, yang sesungguhnya ini hanya bersifat melanjutkan saja daripada gerakan Colony di Burgundia yang terjadi pada abad ke-10. Terhadap kenyataan di atas, Bernard Clairvaux dalam bukunya diberi nama De Consideration perihal tinjauan kebatinan berpendapat bahwa Paus yang mengejar tujuan keduniawian adalah bersifat budak dan tidak sesuai dengan martabatnya. Orang pada waktu itu juga sedang ramai membicarakan tentang hukum, tetapi yang dimaksud itu bukanlah hukum dari Tuhan, melainkan hukum dari Justinus. Kemudian ia membuktikan benarkah bahwa Paus telah terpengaruh oleh soal-soal keduniawan dengan teori dua pedang tersebut. Dengan dua pedang itu dimasukkan adalah kekuasaan kerohanian atau keagamaan, jadi kekuasaan gereja atau paus, dan kekuasaan keduniawian yaitu kekuasaan negara atau raja. Dengan ajaran dari dua pedang itu bahwa paus menghadiahkan pedang duniawi, pada hakikatnya berarti paus telah melepaskan dari tangannya kekuasaan keduniawian, sehingga yang tinggal padanya adalah kekuasaan keagamaan atau kerohanian saja, karena kekuasaan keduniawian tidak sesuai dengan martabat gereja yang selalu menganjurkan kehidupan yang alim dan suasana ketentraman. Akan tetapi sungguhnya teori dari dua pedang itu dapat juga diterangkan dengan cara lain, oleh karena teks kitab Injil tidak mengatakan sesuatu apapun tentang perhubungan dua pedang tersebut, padahal justru inilah soalnya. Maka dari itu kemudian dicarilah bukti yang lebih kuat lagi. Demikianlah sepertinya Paus Ignatius ketiga memperkuat pendiriannya tentang hubungan antara kekuasaan kerohaniannya, keagamaannya dengan kekuasaannya,
negara atau kekuasaan raja tidak lagi dengan teori dua pedang dari Lukas, melainkan suatu gambaran dari Genesis kejadian, yaitu demikian kaisar atau raja dapat dianggap sebagai bulan, sedangkan paus dianggap sebagai matahari. Bulan itu mendapatkan cahayanya dari matahari. Dengan demikian berarti bahwa kaisar atau raja mendapatkan kekuasaannya itu dari paus. Malahan juga dalam urusan keduniawian, paus mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada kaisar atau raja. Bagaimanakah kebenaran daripada kedua teori tersebut di atas, teori dari dua pedang dan teori dari bulan dan matahari? Kiranya orang dapat juga berpikir secara lain sehingga mendapatkan kesimpulannya yang persis sebaliknya, sebab dalam kedua teori tersebut orang telah dipengaruhi bahwa ditentukan oleh khayalan pikirannya. Inilah yang dijadikan alasan kuat bagi kaum legis untuk menolak ajaran kaum Cenoni itu seluruhnya. Kecuali itu dibuktikan pula oleh kaum legis dengan perpegangan kitab suci, bahwa sesungguhnya kekuasaan raja tidaklah bergantung daripada kekuasaan paus. Ditujukanlah oleh kaum legis bahwa ayat dalam kitab suci, yaitu Romain, mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan selain daripada kekuasaan Tuhan. Demikianlah gambaran cara berpikir pada zaman abad pertengahan yang nyatanya sangat sederhana dan mengalami kemunduran serta kurang rasional. Segala sesuatu dipikirkan secara teokratis, tetapi untunglah bahwa sejak tahun 1000 telah secara berangsur-angsur terjadi pembahanan secara berpikir yang menuju ke arah berpikir secara rasional. Dengan demikian lahirlah filsafat dari zaman abad pertengahan. Di samping ilmu ketuhanan teologi yang telah ada, dari perbandingan antara kebenaran-kebenaran teologis dan kebenaran-kebenaran filosofis menimbulkan banyak perselisihan yang mengakibatkan suatu perkembangan dan perubahan dalam alam pikiran orang. Ajaran filsafat dari zaman abad pertengahan disebut skolastik. Ajarannya bersifat memahamkan dan menjelaskan secara rasional daripada ajaran-ajaran yang telah dikeluarkan oleh gereja. Pencipta ajaran filsafat skolastik adalah Anselmus Canterbury yang hidup pada tahun 1033-1909. Dasar pokok daripada ajaran filsafatnya adalah bahwasanya orang itu harus percaya untuk dapat mengerti. Tetapi ini kemudian diubah oleh Abelard yang hidup pada tahun 1142 menjadi sebaliknya, yaitu bahwa pengertian itu harus didahulukan daripada kepercayaan. Hal ini menyebabkan timbulnya pertentangan lagi yang sifatnya menuju kepada resonance. Sementara itu kita menjumpai seseorang ahli pemikir tentang negara dan hukum yang ajarannya dapat dikatakan menentang ajaran Agustinus. Orang